Hai guys, di video kali ini kita akan update soal weekly close Bitcoin, daily close-nya juga, dan time frame yang lebih kecil. Akan ada analisa, on-chain analisis mengenai pergerakan whale, perkataan Il Capo of Crypto, dan beberapa berita lainnya. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk weekly close daripada Bitcoin, di mana Bitcoin sudah mengalami weekly close yang hijau 6 kali berturut-turut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di beberapa minggu terakhir ini terjadi perlambatan dalam kenaikan karena harga Bitcoin sendiri ini hanya sideways di daerah 35.000 itu sampai 38.000 saja. Tidak ada banyak pergerakan yang berarti, hanya sideways di sini saja. Dan ini berpotensi untuk melakukan yang namanya evening doji star yang merupakan pola pembalikan arah ya teman-teman. Tapi akan terkonfirmasi ketika weekly close untuk minggu ini itu sudah tutup dengan posisi yang merah. Jadi selama ini belum tutup, kita tidak bisa menyimpulkan kalau akan terbentuk evening doji star tersebut. Harus tunggu sampai hari Senin, nah baru kita bisa menyimpulkan kalau kemungkinan pembalikan arah itu akan lebih besar ya teman-teman. Sehingga masih ada kesempatan bagi harga Bitcoin untuk naik ke atas, tetapi di saat ini kita perlu waspada. Di time frame 3 hariannya, kita bisa melihat kalau ada candle yang satu ini yang nge-wick ke atas, di mana ini semacam liquidity grab, dia melewati harga 38.000 tetapi rejected dari sana, tidak berhasil untuk retestnya dan bahkan balik ke dalam range ini. Ini bisa menandakan adanya puncak yang sudah terjadi juga, dan nanti kita akan lihat close candle selanjutnya itu kira-kira bagaimana. Di RSI ini ada bearish divergence yang jelas, dan di MACD-nya itu sudah mulai melemah, dan tampaknya kalau misalnya close candle berikutnya itu tidak terlalu baik, maka bisa terjadi bearish crossover. Nah, di situ kita bisa melihat adanya koreksi untuk harga Bitcoin. Di time frame hariannya, ini sudah 2 hari berturut-turut dalam posisi yang merah. Hari ini masih dalam posisi yang merah. Belum sebenarnya menembus daerah yang penting. Ini masih dia membuat higher low ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat kalau dia masih membuat higher low di sini, breakdown daripada daerah sini itu akan lebih bearish untuk harga Bitcoin. Jadi selama dia bisa bertahan di atas sekitar $36.200 tersebut, maka itu akan tetap membuka peluang bagi Bitcoin untuk bisa ke 40 ribuan dan bahkan lebih tinggi lagi. Di time frame 4 jamnya kita bisa melihat adanya garis horizontal resistance dan supportnya. Resistance itu ada di 38.000 dan garis supportnya itu ada di 35.600, di mana ini tidak boleh tembus ke bawah agar tidak berubah menjadi pola yang bearish seperti head and shoulders, double top, dan seterusnya. Masih sideways di daerah-daerah sini saja, yaitu pola besarnya yaitu ascending broadening wedge yang biasanya merupakan pola yang bearish. Tetapi breakout dengan kuat di atas harga 38.000 itu bisa memperbesar ke peluang untuk ke 40.000, 42.000 dan seterusnya. Dan kita akan melihat analisa on-chain ini dari CryptoQuant, di mana exchange whale ratio itu mencapai titik yang sangat tinggi yaitu 93%, adalah sebuah tanda peringatan untuk mengatur posisi-posisi leverage karena bisa terjadi pergerakan yang volatile ketika whale itu mulai aktif menggunakan exchange. Ini adalah exchange whale ratio moving average 72 jam. Kita bisa lihat kalau dia mencapai titik yang tertingginya di daerah sini itu dalam 6 bulan terakhir ini tidak pernah mencapai titik setinggi ini, sehingga kita perlu waspada karena bisa saja koreksi itu terjadi di saat-saat seperti ini, apalagi kita sudah 6 minggu berturut-turut dalam posisi yang hijau. Exchange whale ratio ini menjelaskan kalau misalnya datanya tinggi berarti exchange banyak memasukkan koin-koin itu ke dalam. Itu berarti whale banyak yang sedang memasukkan koin-koin ke dalam exchange ya teman-teman. Dan kita akan melihat apa yang menjadi pemikiran daripada Il Capo of Crypto. Ini ditulis beberapa hari yang lalu, tetapi menurut saya masih relevan karena analisa dia adalah analisa jangka panjang dan kita akan expect dia itu masih bearish juga. Situasi sekarang di mana kalau misalnya terjadi deviasi high sebelumnya, di mana
ekspektasi orang-orang itu Bitcoin akan ke 40 ribuan. Nah, ini akan sempurna kalau level tersebut itu kena front run. Level kemarukan, arogansi, dan cockiness itu telah mencapai titik ekstrimnya. Ini mengingatkan saya ketika harga itu berada di harga 45.000, 48.000 di Maret April 2022. Il Capo of Crypto mengatakan kalau kita akan ke 21.000 sampai 23.000 dan level kebencian itu mirip sekali dengan sekarang. Tetapi ada perubahan yang berarti dibandingkan dengan sekarang di mana harga itu sekarang itu cenderung lebih rendah dan funding rate-nya itu lebih tinggi, mencapai titik tertingginya. Market itu akan memberitahukan apakah rally bear market ini itu benar atau tidak, di mana Il Capo ini masih berpegang pada tesis dia yaitu bearish ya teman-teman. Menurut dia, harga Bitcoin itu bisa koreksi dalam hitungan hari atau minggu ke depannya. Jadi dia lebih prefer untuk tidak masuk ke dalam market sekarang-sekarang ini. Daerah 30.000 sampai 31.000 itu bisa menjadi daerah support dan kemungkinan akan ada bounce jangka pendek yang terjadi kalau misalnya kita mencapai daerah tersebut. Saya juga setuju kalau 30 ribuan itu bisa menjadi daerah support karena ini adalah daerah high sebelumnya yang ada di sini ya teman-teman. Jadi ketika mencapai ini bisa terjadi bounce dulu. Kalau misalnya 35.000 itu tidak bisa bertahan, maka ini akan mengkonfirmasi semua bearish divergence yang terbentuk dan akan menembus 30.000 pada akhirnya ya teman-teman. Jadi ketika 35.000 itu tembus ya daerah sini, maka memang 30.000 bisa bounce dulu sebentar, tapi dari situ masih akan tetap bearish, bisa lebih ke bawah lagi. Support selanjutnya itu ada di 25.000 yang sudah dites beberapa kali sehingga kalau sudah sering dites biasanya tidak akan kuat. Support 25.000 itu ada di daerah sini yang sering kita bicarakan ketika bulan-bulan lalu ya, sebelum Bitcoin itu melewati harga 31 ribuan. Dan karena harga 25.000 ini tidak terlalu kuat, maka menurut dia ini bisa membawa kita ke target harga 12.000, target utama dia. Dia cukup optimis dengan target harganya yang sangat jauh sekali dari posisi sekarang, dan dia tidak membuka posisi baru sampai terbentuk konfirmasi-konfirmasi. Nah, kapan dia akan bullish ya? Semoga segera. Ini tergantung daripada market, tetapi ini jujur saja ini sangat mudah untuk kita menjadi bullish daripada bearish. Ini menunjukkan kalau dia itu masih menargetkan 12.000 itu sebagai target besarnya, dan setelah ini tercapai maka dia akan berubah menjadi bullish ya teman-teman. Kalau buat saya sendiri bagaimana analisanya, saya akan analisa satu persatu karena kalau misalnya mau mengatakan kita akan ke 12.000 maka itu akan cukup jauh sekali karena itu berarti kita membuat lower low ya teman-teman, lebih low daripada 15.000 yang ada di November 2022. Crash tahun 2020, COVID saja itu tidak membuat lower low, tetapi dia membuat higher low seperti ini ya teman-teman. Jadi target 12.000 itu menurut saya peluangnya itu kecil. Yang lebih masuk akal itu adalah daerah-daerah seperti 30.000, kemudian 25.000, dan kalau misalnya terjadi black swan seperti yang terjadi di tahun 2020, maka saya akan menargetkan di sekitar 18.000 dan 20.000 ini. Di sini itu ada gap ya teman-teman, tetapi belum tentu ke sana juga. Ini hanya kalau misalnya terjadi dump yang cukup keras ke bawah, ada isu besar dunia yang bisa membuat harga market itu turun secara drastis, maka saya akan melihat daerah-daerah ini. Tetapi di saat-saat ini saya tidak akan melihat target-target bawah tersebut. Lebih baik kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita cuankan dalam hitungan hari atau mingguan ke depan ya teman-teman. Dan ada beberapa berita seperti CEO baru Binance di mana dia tetap akan komit kepada cara Binance setelah CZ step down daripada CEO-nya dan dia menggantikannya, yaitu secara konsisten akan memberikan, menyediakan produk-produk yang terbaik di kelasnya yang orang-orang gunakan dan menemukan kalau ini berharga. Core mission yang akan dia perjuangkan adalah freedom of money kepada pengguna-penggunanya.
Asalkan mereka masih mempertahankan value-nya dan core mission-nya, maka saya yakin Binance tetap akan bisa menjadi pemimpin pasar ya teman-teman di industri kripto ini. Dan raksasa game dunia yaitu Square Enix itu akan melaunching IP baru mereka yang bergerak di bidang blockchain yaitu Symbiogenesis di bulan Desember nanti, yaitu di tanggal 21 Desember. Ini adalah sebagian kecil daripada game-game Web3 yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan raksasa game dunia, di mana menurut saya di tahun 2024 kita akan melihat kebangkitan dan kejayaan game-game Web3 blockchain ya teman-teman. Dan sekitar hari ini juga, November 28 jam 20 UTC, Illuvium Arena PvP itu akan launching di Epic Games dan teman-teman bisa download dan mainkan. Itu saja informasi di video kali ini. Teman-teman bisa request untuk konten yang lainnya, tinggal tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.